Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, kita belajar 4 ayat yang harus dibaca dengan sakta kalau kita lanjut. Bagi sahabat Al-Quran yang ingin mempelajari ilmu tajwid, alhamdulillah di channel ini telah kita rangkumkan materi yang kita bahas dalam bentuk buku PDF, buku Tajwid Offline. Jadi sahabat Al-Quran, agar mudah dalam memahami buku Tajwid Offline, sahabat Al-Quran akan dibantu dengan video penjelasan. Bisa dibuka melalui channel kami dari Ridwan Channel. Kemudian cari menu playlist. Setelah terbuka, klik nanti video buku Tajwid Offline. Maka di situ akan kita berikan penjelasan dari materi buku Tajwid Offline. Insyaallah buku ini akan kita cetak nantinya di penerbit. Sekarang ini masih dalam tahap editing. Untuk sementara waktu bisa kita pakai file PDF ini, buku Tajwid Offline. Bagi sahabat Al-Quran yang berminat bisa hubungi kami nanti di nomor WA. Akan kami kirimkan filenya gratis untuk sahabat Al-Quran. Yang penting kita semuanya bisa sama-sama belajar. Bagi sahabat Al-Quran yang ingin berdonasi juga dipersilahkan. Akan kami tampung juga, bisa di chat nantinya di WA. Bagi sahabat Al-Quran yang belum bisa berdonasi tidak apa-apa. Yang penting kita sama-sama belajar. Oke, silakan nanti diminta ke kami mengenai file PDF ini. Ini insya Allah lengkap kita bahas dari awal sampai pembahasan ayat gharib, ayat-ayat khusus yang ada di dalam Al-Quran. Kita tampilkan semuanya dengan ringkas, dengan mudah untuk dipahami oleh sahabat Al-Quran. Jadi sahabat Al-Quran, perhatikan, sakta itu artinya adalah, perhatikan 3 pengertiannya. Berhenti, kemudian tahan nafas 2 ketukan, lalu lanjut. Berhenti, tahan nafas, lanjut. Itu adalah sakta. Sakta yang pertama kita lihat di dalam surat Al-Kahfi ayat yang pertama. Kalau berhenti di sini pada akhir ayat 1, maka itu yang lebih bagus. Walam yaj'al lahu 'iwaja. Ambil nafasnya. Qayyiman liyunzira. Nah, itu yang lebih bagus. Tapi kalau pakai sakta, sebagaimana tulisan kecil di sini, sakta. Nah, maka ini berlaku kalau kita lanjut. Jadi sakta itu sekali lagi 3 pengertiannya. Berhenti, tahan nafas, lanjut. Nah, jadi kenapa pakai sakta di sini kalau kita lanjut? Untuk menjaga makna. Walam yaj'al lahu 'iwaja. Allah tidak menjadikannya bengkok. Kalau kita lanjut tanpa kita sakta, Allah tidak menjadikannya bengkok lurus. Nah, jadi nggak mungkin bengkok dan lurus itu bisa bergabung. Nah, makanya disaktakan dulu. Walam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadida. Itu kalau kita pakai sakta. Iwaja qayyiman liyunzira. Nah, langsung kita sambung. Tapi yang bagus di sini kita berhenti saja atau istilahnya waqaf. Iwaja, ambil nafas, qayyiman. Tapi kalau pakai sakta lanjut saja bacanya tapi jeda dulu. Iwaja. Tapi kalau pakai sakta, iwaja qayyimal. Nah, jadi jeda dulu 2 ketukan. Sakta yang kedua di dalam surat Yasin ayat 52. Nah, di sini kalau kita berhenti diperbolehkan, itu yang lebih bagus. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Ambil nafas. Hadza ma wa'adar rahman. Tapi kalau pengen lanjut maka harus pakai sakta. Ingat pengertian sakta tadi ada 3, berhenti, tahan nafas, lalu lanjut. Nah, jadi di sini kenapa harus pakai sakta kalau lanjut? Tidak boleh langsung digabung mim marqadina hadza. Kenapa nggak boleh seperti itu? Untuk menjaga makna. Dari qalu ini sampai mim marqadina itu adalah perkataan orang kafir. Orang kafir berkata, ya wailana, celakalah kami, man ba'athana mim marqadina, siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami ini. Nah, jadi mereka itu takut menuju hari kiamat. Nah, maka takut mereka menemui Allah karena mereka adalah orang kafir. Sedangkan hadza ma wa'adar rahman, setelah dibangunkan dari kubur, ini perkataan orang yang beriman. Hadza ma wa'adar rahman. Orang beriman itu ngomong, inilah janji Tuhan kami. Jadi dari qalu sampai mim marqadina adalah perkataan orang-orang kafir yang takut diazab. Sedangkan hadza ma wa'adur rahman, perkataan orang yang beriman yang rindu akan masuk ke dalam surganya Allah. Nah, jadi makanya harus pakai sakta di sini.
Jadi kalau pakai sakta, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Nah, jadi jedakan dulu supaya berbeda perkataan orang kafir dengan perkataan orang yang beriman. Sakta yang ketiga di dalam surat Al-Qiyamah ayat ke-27. Perhatikan ada tanda kecil, ingat pengertian sakta, berhenti, tahan, lalu lanjut. Wa qila man raq. Wa qila man raq. Kalau kita baca wa qila man raq, maka artinya benar. Apa artinya? Wa qila, dan dikatakan man, siapa? Raq, yang dapat menyembuhkan. Nah, jadi kalimat tanya di sini. Tapi kalau kita baca lanjut, wa qila marraq, karena ada nun yang sukun berjumpa ra, kita idghamkan. Wa qila marraq. Nah, itu artinya bisa beda. Kalau kita gabung tidak pakai sakta, artinya adalah dan dikatakan orang yang saling berperang. Padahal itu artinya bukan orang saling berperang. Arti sebenarnya siapa yang dapat menyembuhkan. Jadi maka harus pakai sakta di sini supaya kita tidak salah makna. Wa qila man raq. Sakta yang terakhir di dalam surat Al-Mutaffifin ayat ke-14. Perhatikan ada sakta. Ingat konsepnya, 3 pengertian: berhenti, tahan nafas, lanjut. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Di sini juga diperbolehkan kita berwaqaf dan ambil nafas. Kalla bal, ambil nafas. Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang tidak diperbolehkan adalah kita langsung gabung saja. Kalla bal rana ala, itu salah. Atau karena ada lam yang sukun digabung dengan ro, diidghamkan. Kalla bal rana ala. Nah, jadi 2 cara ini adalah yang salah. Nggak boleh langsung digabung. Kalau kita pakai sakta, kalla bal rana, artinya adalah sekali-kali tidak, kalla sekali-kali tidak, bal bahkan, rona telah menutupi, ala qulubihim atas hati mereka, maka nu yaksibun, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan. Jadi rona di sini artinya telah menutupi. Tapi kalau seandainya di sini kita langsung gabung, kalla balrona, balrona artinya 2 orang yang saling berjanji. Sekali-kali tidak, 2 orang yang saling berjanji atas hati mereka, maka nu yaksibun, apa yang mereka usahakan. Nah, jadi kalimatnya ngawur, nggak nyambung. Makanya di sini kita sakta saja. Kalla bal rana ala, sehingga maknanya tidak keliru. Jadi sahabat Al-Quran, itulah sakta wajib yang ada di dalam Al-Quran. Intinya ketika jumpa sakta, kalau ingin melanjutkan, berhenti, tahan nafas 2 kitukan, baru lanjut. Atau kita berhenti saja supaya kita membedakan kalimat yang sebelum sakta dengan yang sesudah sakta. Yang keliru itu adalah menggabung kalimatnya semuanya. Nah, itu yang tidak boleh. Moga bermanfaat dan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.